Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Media Pembelajaran pada Anak Usia Dini. Hari ini kita hanya membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan manfaat media pembelajaran bagi anak. Siapakah anak usia dini? Anak usia dini ialah mereka yang berusia antara 3-6 tahun. Mereka biasanya mengikuti program pendidikan anak usia dini yang meliputi tempat penitipan anak usia 3 bulan sampai 5 tahun dan kelompok bermain usia 3 tahun, sedangkan pada usia 6 tahun biasanya mereka mengikuti program taman kanak-kanak. Program pendidikan ini ditunjukkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pada aspek perkembangan anak usia dini yang meliputi aspek sosial, emosional, aspek agama, aspek kognitif, aspek motorik halus dan motorik kasar, dan aspek seni. Nah, teman-teman, anak dipandang sebagai individu yang baru mulai mengenal dunia. Mereka belum mengetahui tata krama, sopan santun, aturan, norma, etika, dan berbagai hal tentang dunia. Ia juga belajar berkomunikasi dengan orang lain dan belajar memahami orang lain. Anak perlu dibimbing agar memahami tentang dunia dan juga isinya. Ia juga perlu dibimbing agar memahami berbagai fenomena alam dan dapat melakukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat. Interaksi anak dengan benda dan orang lain diperlukan agar anak dapat mengembangkan kepribadian, watak, dan akhlak mulia. Dengan demikian, para pendidik anak usia dini, khususnya guru, harus memahami kebutuhan khusus dan kebutuhan individual anak. Nah, teman-teman, itulah mengapa kita belajar tentang media pembelajaran pada anak usia dini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dan pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses pembelajaran. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang tersedia di sekolah. Guru juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media pengajaran yang akan digunakan apabila mereka tersebut belum tersedia. Dalam dunia pendidikan, merupakan salah satu sumber belajar yang dapat menyalurkan pesan-pesan sehingga membantu guru meningkatkan potensi anak. Nah, karena 90% dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. 70% dari apa yang kita katakan. 50% dari apa yang kita lihat dan kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 20% dari apa yang kita dengar, dan 10% dari apa yang kita baca. Nah, jadi media mempunyai pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan, terutama anak yang masih dalam tingkatan prasekolah yang pikirannya mulai mudah terangsang oleh berbagai bentuk-bentuk, warna-warna, dan gambar-gambar yang disajikan. Yang mana media ini bisa memberikan pengaruh positif maupun negatif. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut materi selanjutnya, kira-kira apa itu mengajar? Nah, teman-teman sebagai calon pendidik, ya sudah sepantasnya mengetahui apa itu arti dari mengajar. Oke, mengajar jangan diartikan sebagai penyampaian materi pembelajaran atau memberikan stimulus sebanyak-banyaknya kepada siswa. Akan tetapi, dianggap sebagai pengaturan lingkungan belajar siswa
agar sesuai dengan kemampuan potensinya masing-masing. Nah, ini pengertian mengajar dari Sanjaya pada tahun 2005. Nah, jadi teman-teman, kalau nanti teman-teman sudah menjadi guru, mengajar, jangan pernah terpikirkan, tugas saya hanyalah menyampaikan materi. Tugas saya hanya memberikan stimulus sebanyak-banyaknya. Membuat media sebanyak-banyaknya agar anak-anak itu bisa menangkap lebih mudah. Nah, ternyata teman-teman bukan. Tetapi bagaimana teman-teman memiliki keterampilan agar lingkungan belajar tersebut sesuai dengan kemampuan potensi anak masing-masing. Oke, baik. Pengertian selanjutnya dari Supri Hatiningrum tahun 2013, mengajar merupakan suatu seni untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diarahkan oleh nilai-nilai pendidikan, kebutuhan-kebutuhan individu, siswa, kondisi lingkungan, dan keyakinan yang dimiliki guru. Nah, teman-teman, kira-kira dua pengertian dari mengajar ini berbeda bukan? Nah, kalau berbeda, silakan teman-teman berikan pendapat mengapa dan apa makna dari mengajar menurut Sanjaya dan mengajar menurut Supri Hatiningrum. Nah, jadi teman-teman, mengajar adalah suatu yang kompleks di mana terjadinya interaksi antara guru, siswa, dan alat atau media sebagai pelantara dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, itulah dia pengertian dari mengajar. Oke, mengajar itu adalah tugas dari seorang guru. Nah, teman-teman sebagai guru PAUD itu harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Yang kedua, kompetensi profesional. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat adalah kompetensi pedagogik. Nah, kira-kira apa sih itu kompetensi guru? Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3, kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini yang meliputi kompetensi kepribadian. Nah, teman-teman, apakah itu kompetensi kepribadian? Kompetensi kepribadian, kemampuan pendidik untuk menampilkan pribadinya secara utuh, yang meliputi yang pertama, siap mendengarkan anak untuk memahami keluhan dan perasaannya. Yang kedua, menggunakan komunikasi personal, baik secara verbal maupun non-verbal, melindungi anak tanpa mengorbankan spontanitas dan kegembiraannya. Yang ketiga, menghargai perbedaan dan keunikan anak serta tanggap terhadap kesulitan yang dihadapi anak. Yang keempat, sabar dalam menghadapi setiap kesulitan. Yang kelima, membawa humor dan imajinasi ke dalam kelompok anak. Yang keenam, mengembangkan kurikulum bermakna dan sesuai dengan karakteristik perkembangan dan kebutuhan anak. Dan yang terakhir, bersikap kreatif dan inovatif serta terbuka terhadap ide-ide baru. Nah, itulah dia kompetensi kepribadian yang harus teman-teman miliki. Bisa ya? Pasti dong. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan pada materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Baik, selanjutnya kompetensi sosial. Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial, yang meliputi yang pertama, memahami anak dalam konteks keluarga, budaya, dan masyarakat. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang keluarga dan masyarakat.
Yang ketiga, mendukung dan memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui hubungan timbal balik yang saling menghargai. Yang keempat, melibatkan keluarga dan masyarakat dalam mendukung perkembangan dan belajar anak. Yang kelima, mampu berkomunikasi, bekerja sama, serta memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan keluarga dan masyarakat, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Nah, teman-teman, ini adalah kompetensi terakhir yang harus dimiliki seorang guru PAUD. Yang terakhir itu adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: pertama, pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat, perancangan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi hasil belajar. Dan yang kedelapan, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Nah, itulah dia 4 kompetensi guru, dan saya harap teman-teman semua bisa memiliki, menerapkan, dan menguasai 4 kompetensi tersebut. Teman-teman, kira-kira apakah tujuan dari media pembelajaran anak usia dini? Media merupakan medium atau perantara yang dapat mempengaruhi sikap, nilai, emosi, dan mampu membangkitkan minat anak dalam proses kegiatan pembelajaran, dan juga dapat membantu menggabungkan pengalaman belajar yang baru dengan yang sebelumnya. Dengan demikian, secara umum, media pendidikan dapat membangkitkan dan menstimulasi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, sebagaimana di dalam taksonomi Bloom menggolongkan 3 kategori perilaku belajar yang berkaitan dan saling melengkapi. Nah, teman-teman, ini adalah tingkatan 6 aspek ranah kognitif. Yang paling rendah itu adalah pengetahuan. Nah, contohnya itu meniru, menyebutkan, menghafal. Dan yang kemudian itu tingkatan kedua adalah pemahaman. Nah, pemahaman ini merupakan tingkatan kedua, lebih tinggi dari ingatan sederhana seperti menghafal atau pengetahuan tingkat rendah. Contohnya menjelaskan, mengemukakan, dan menerangkan. Yang ketiga adalah penerapan. Hasil belajar untuk kemampuan menerapkan ini tingkatnya lebih tinggi dari pemahaman. Contoh kata kerja, menerapkan, menggunakan, memilih, menentukan, dan menafsirkan. Oke, yang keempat adalah analisis. Analisis ialah kemampuan untuk mengurangkan materi ke dalam bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti. Hasil belajar analisis merupakan tingkat kognitif yang lebih tinggi dari kemampuan memahami dan menerapkan. Karena untuk memiliki kemampuan menganalisis, seseorang harus mampu memahami isi, substansi, sekaligus struktur organisasinya. Contoh kata kerjanya membandingkan, melakukan percobaan, mempertanyakan, dan mengetes. Nah, teman-teman, yang kelima adalah sintesis. Hasil belajar sintesis menekankan pada perilaku kreatif dengan mengutamakan perumusan pola dan struktur yang baru dan unik. Contohnya, menyiapkan, mengoleksi, mengubah, merancang, mendesain, dan membuat pola atau model. Oke, ini adalah tingkatan kognitif yang paling tinggi, ialah evaluasi atau penilaian. Penilaian ialah kemampuan untuk memperkirakan dan menguji nilai suatu materi untuk tujuan tertentu.
Hasil belajar penilaian merupakan tingkatan kognitif paling tinggi sebab berisi unsur-unsur dari semua kategori, termasuk kesadaran untuk melakukan pengujian yang syarat nilai dan kejelasan kriteria. Contohnya, menilai, menguji, meramalkan, menghargai, dan mempertahankan. Nah, ini kita masuk ke ranah afektif. Yang pertama itu adalah penerimaan. Penerimaan merupakan kesadaran atau kepekaan yang disertai keinginan untuk memegang atau bertoleransi terhadap suatu gagasan, benda, atau gejala. Hasil belajarnya yaitu kemampuan untuk membedakan dan menerima perbedaan. Contohnya mendengarkan, mengiyakan, dan menanggapi sesuatu. Baik, yang kedua adalah penanggapan. Hasil belajar penanggapan merupakan satu komitmen untuk berperan serta berdasarkan penerimaan. Contohnya mematuhi, menuruti, tunduk, mengikuti, mengomentari. Yang ketiga, perhitungan atau penilaian. Perhitungan merupakan kemampuan memberi penilaian atas perhitungan terhadap gagasan, bahan, benda, atau gejala. Hasil belajar, perhitungan, atau penilaian merupakan keinginan untuk diterima, diperhitungkan, dan dinilai oleh orang lain. Nah, yang keempat itu teman-teman, pengaturan dan pengelolaan. Pengaturan dan pengelolaan merupakan kemampuan mengatur atau mengelola berhubungan dengan tindakan penilaian, dan perhitungan yang telah dimiliki. Hasil belajarnya merupakan kemampuan mengatur dan mengelola sesuatu secara harmonis dan konsisten berdasarkan pemilikan filosofi yang dihayati. Oke, yang kelima, yang terakhir adalah tingkatan tertinggi dalam ranah afektif atau sikap, yaitu bermuatan nilai. Bermuatan nilai merupakan tindakan puncak dalam perwujudan perilaku seseorang yang konsisten sejalan dengan nilai atau seperangkat nilai-nilai yang dihayatinya secara mendalam. Hasil belajarnya merupakan perilaku seimbang, harmonis, dan bertanggung jawab dengan standar nilai yang tinggi. Contoh memperbaiki, membutuhkan, menempatkan, dan mencegah. Nah, baik, setelah membahas tentang ranah kognitif dan ranah afektif, teman-teman, maka kita akan membahas ranah yang terakhir, yaitu ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama adalah reflex movement, yang kedua basic fundamental movement, yang ketiga perceptual, yang keempat physical activities, yang kelima skilled movements, dan yang keenam non-discursive communication. Nah, teman-teman, ini adalah tahapan-tahapan kemampuan dalam psikomotor seseorang. Yang pertama gerakan refleks, gerakan dasar, gerakan tanggap, gerakan fisik, dan komunikasi tidak berwacana. Teman-teman, kira-kira apakah tujuan dari media pembelajaran anak usia dini? Media merupakan medium atau perantara yang dapat mempengaruhi sikap, nilai, emosi, dan mampu membangkitkan minat anak dalam proses kegiatan pembelajaran. Dan juga dapat membantu menggabungkan pengalaman belajar yang baru dengan yang sebelumnya. Dengan demikian, secara umum, media pendidikan dapat membangkitkan dan menstimulasi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, sebagaimana di dalam taksonomi Bloom menggolongkan 3 kategori perilaku belajar yang berkaitan dan saling melengkapi. Secara khusus, ada beberapa tujuan penggunaan media pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama, membangkitkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bersifat konseptual sehingga mengurangi kesalahpahaman anak dalam mempelajarinya. Yang kedua, meningkatkan minat anak dalam membahas materi pembelajaran. Yang ketiga, memberikan pengalaman-pengalaman nyata yang merangsang aktivitas diri sendiri untuk belajar.
Yang keempat, dapat mengembangkan jalan pikiran yang berkelanjutan. Yang kelima, menyediakan pengalaman yang tidak mudah didapat melalui materi-materi yang lain dan menjadi proses belajar mendalam dan beragam. Nah, ini pendapat dari Smaldino tahun 2007. Nah, jadi teman-teman memang fungsi yang sangat bagus gitu ya, media itu dalam pendidikan anak usia dini. Karena anak usia dini itu anak yang berpikir secara konkret, nyata. Jadi ketika teman-teman membuat media, buatlah media itu seperti yang sebenarnya gitu. Seperti yang sebenarnya ini maksudnya itu misal teman-teman membuat daun, buatlah daun itu persis seperti daun yang ada di lingkungan kita. Kalau teman-teman punya daun warna merah, buat warna merah. Punya daun warna kuning, buat warna kuning. Karena teman-teman ketika kita itu membuat berbagai macam daun, anak itu akan penasaran gitu. Maka dia itu akan mengembangkan jalan pikiran yang berkelanjutan gitu. Loh, ibu kok ada sih daun berwarna merah? Kok ada berwarna kuning? Di depan rumah kakak daunnya semua warna hijau. Nah, disinilah teman-teman menggali atau menunjukkan kompetensi profesional teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik dari anak usia dini. Oke, yang terakhir adalah fungsi media pembelajaran. Media dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu yang pertama minat atau tindakan, yang kedua menyajikan informasi, yang ketiga memberi instruksi. Untuk memenuhi fungsi motivasi, media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para siswa atau pendengar untuk bertindak, turut memikul tanggung jawab, melayani secara sukarela, atau memberikan sumbangan material. Pencapaian tujuan akan mempengaruhi sikap, nilai, dan emosi. Nah, ini pendapat dari Arsyad tahun 2009. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran, media memiliki manfaat sebagai pembawa informasi dari sumber guru menuju penerima anak. Sedangkan, metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itulah dia teman-teman fungsi dari media, tujuan dari media, dan pengertian dari media. Oke teman-teman, semoga teman-teman mengerti dan memahami apa itu media, apa tujuannya, apa fungsinya, dan paling penting teman-teman harus mengetahui kompetensi yang harus teman-teman miliki. Oke, selanjutnya teman-teman, ciri dan manfaat media, itu kan? Apa sih ciri dan manfaat media? Apakah semua media itu sama? Apakah media pada anak usia dini dengan anak SD itu sama? Mereka kan cuma beda umur 1 tahun, Bu. Bahkan ada yang cuma beda beberapa bulan. Masa sih nggak bisa sama medianya? Nah, gitu kan. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita bahas bersama-sama. Baik, ciri-ciri media. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, yang kedua adalah software atau perangkat lunak, yang ketiga alat bantu dalam komunikasi, yang keempat media digunakan secara massal, yang kelima visual, yang keenam audio visual. Nah, jadi teman-teman ciri-ciri media ini ada di lingkungan kita. Contohnya hardware dan software itu ada pada
laptop, komputer, yang kemudian alat bantu dalam media komunikasi. Nah, tanpa teman-teman berbicara, hanya menggunakan media, menempelkannya di dinding, pasti anak itu penasaran, ini apa ya? Dan mereka melihat ternyata ada gambar bunga berwarna merah gitu kan. Akhirnya mereka tahu, oh bunga itu ada yang berwarna merah. Oke, media digunakan secara massal. Contohnya itu adalah televisi, radio gitu kan. Yang keempat, visual dan audio visual. Oke, pasti teman-teman sudah mengerti. Itulah dia ciri-ciri dari media. Nah, teman-teman, untuk manfaat media, yang pertama adalah mengajar akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, makna materi pembelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa-siswa dan memungkinkan siswa untuk lebih menguasai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak hanya narasi verbal melalui kata-kata guru, agar siswa tidak bosan dan guru jangan sampai kehabisan tenaga, apalagi saat guru mengajar setiap pelajaran. Dan yang terakhir adalah, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan deskripsi guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasi, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman sangat bermanfaat kan media untuk membantu teman-teman dalam kegiatan belajar dan mengajar nanti. Oke teman-teman, demikianlah materi kita untuk pembahasan kali ini. Hanya beberapa materi yang kita bahas. Saya harap teman-teman tetap belajar dan mempersiapkan diri untuk materi kita minggu depan. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.